Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ayo Ngaji, tempat di mana perjalanan iman para sahabat Rasulullah dihidupkan kembali untuk hati-hati yang merindukan cahaya. Malam itu sunyi. Seorang lelaki tua sedang duduk di rumahnya, Al-Quran terbuka di hadapannya. Tiba-tiba, darah mengalir membasahi lembaran mushaf. Tapi mulutnya tetap basah membaca ayat demi ayat. Ia wafat sebagai syahid di tengah lantunan wahyu yang ia jaga sepanjang hidupnya. Itulah Utsman bin Affan, sang pemilik dua cahaya, sahabat yang langit pun malu kepadanya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah sosok yang lembut, pemalu, dan sangat dermawan. Ia berasal dari Bani Umayyah, salah satu kabilah Quraisy paling terpandang di Makkah. Hartanya melimpah, namun hatinya tak pernah terikat dunia. Beliau masuk Islam lewat dakwah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Saat itu, usianya masih muda. Tapi tanpa ragu, ia rela meninggalkan kekayaan dan kemewahan demi kalimat La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Utsman adalah sahabat istimewa. Ia menikahi dua putri Rasulullah, Ruqayyah. Lalu setelah wafatnya, dinikahkan lagi dengan Ummu Kulsum. Karena itu, beliau dijuluki Zun Nurain, pemilik dua cahaya. Tak banyak yang tahu bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah agar kaum muslimin bisa minum gratis. Ia juga yang membiayai penuh sepertiga pasukan saat perang Tabuk, menginfakkan emasnya seolah dunia ini tak bernilai. Rasulullah bersabda tentangnya, "Tidak ada yang membahayakan Utsman setelah apa yang ia lakukan hari ini." Hadis riwayat Tirmidzi. Ketika Rasulullah wafat, lalu Abu Bakar dan Umar pun wafat, tibalah masa kepemimpinan Utsman. Ia memimpin dengan hati, bukan dengan kekuatan. Tapi dunia telah berubah. Banyak orang tak mengenal siapa ia sebenarnya. Di masa itu, fitnah bermunculan. Orang-orang yang iri mulai menuduh, memfitnah, dan memprovokasi rakyat. Rumahnya dikepung. Ia dilarang keluar salat di Masjid Nabawi. Bahkan air pun dicegah masuk ke rumahnya. Tapi Utsman tetap sabar dan terus membaca Al-Quran di rumah. Hingga pada satu pagi, saat ia berpuasa, ia duduk membaca mushaf seperti biasanya. Tiba-tiba, sekelompok pemberontak menyerbu masuk dan membunuhnya di tempat. Darahnya memercik, membasahi ayat, "Fasayakfikahumullahu wa huwas sami'ul alim." Cukuplah Allah yang akan membalas mereka, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 137. Sahabatku, Utsman bin Affan bukan hanya sosok yang pemalu dan lembut. Ia juga pejuang. Ia dermawan sejati. Dan ia syahid saat sedang berpuasa, membaca kitab Allah. Hidupnya berakhir dengan tenang, walau dunia mengkhianatinya. Apakah kita masih bisa seperti Utsman? Malu ketika sendirian, menjaga hati dari riya, dan tetap beramal walau tak dilihat manusia. Mari kita tiru akhlaknya, cintanya pada Al-Quran, dan keteguhannya dalam sabar. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke orang-orang yang kamu sayangi. Ayo terus hidupkan kisah para sahabat, agar kita tak hanya kenal artis, tapi juga para ahli surga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.